Baik, terima kasih. Nah, nanti di sini Bapak Ibu akan menemukan tampilan awal seperti ini. Untuk hari ini pendaftaran sementara sampai 21 September 2021. Nanti kemungkinan kalau ada pengumuman mundur akan kami tampilkan di pop-up ini nanti Bapak Ibu silakan mantau terus pendaftarannya. Nanti kemungkinan ada kemungkinan mundur untuk menjaring lebih banyak peserta yang mengupload karya. Nah, Bapak Ibu nanti akan menemukan tampilan awal seperti ini. Yang perlu Bapak Ibu ketahui mungkin nanti yang ada di bawah terkait kontak person, kalau Bapak Ibu ada kesulitan dalam mengunggah karya, mendaftar dan sebagainya, di sini kami menyediakan kontak person yang bisa dihubungi. Bapak Ibu silakan nanti mencatat nomornya atau langsung menghubungi WA-nya, aktif semua di sini untuk kontak personnya. Kita langsung saja ke tahap pendaftarannya ya Bapak Ibu. Di menu atas, kalau Bapak Ibu nanti melihat dari HP, berarti menunya ada di sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu lewat HP, berarti menunya ada di sebelah kanan seperti ini. Nanti Bapak Ibu klik menu yang ada tiga seperti ini. Kalau pakai HP, kemudian klik daftar. Nah, saya login dulu karena tadi sudah login, saya kemudian login sebentar. Nah, nanti pendaftarannya, Bapak Ibu silakan mengisi nama lengkap, misalkan di sini saya Pak izin, kemudian email jangan lupa isikan di sini pakai email yang valid ya Bapak Ibu, boleh pakai Gmail, boleh pakai Yahoo dan sebagainya. Kemudian nomor HP, sandinya jangan lupa, pastikan sandi Bapak Ibu nanti ingat, jangan sampai terlupakan sandinya karena untuk dipakai untuk login dan sebagainya. Kemudian langsung klik daftar saja kalau Bapak Ibu sudah mengisi semuanya. Karena di sini saya sudah punya akun, nanti saya tinggal login aja pakai email yang sama di sini nanti. Nah, kalau misalkan lupa password atau lupa sandi gimana? Di sini kami menyediakan tombol lupa password. Bapak Ibu silakan bisa men-setting sandi baru dengan memasukkan email. Nanti email perubahan sandi akan kami kirimkan di email Bapak Ibu untuk meriset sandinya. Nah, karena saya sudah punya akun, saya langsung masuk saja. Di sini ada tombol masuk. Silakan Bapak Ibu kalau sudah punya akun bisa langsung masuk. Tadi sudah mendaftar mungkin, sesimpel itu untuk mendaftar. Saya coba masuk saja langsung dengan email yang tadi sudah saya daftarkan. Rojak nanti penutupannya gimana nanti? Kenapa? Penutupan dari Pak Rojak nanti Masuk cukup dengan memasukkan email dan kata sandi. Ya lo izin. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat tampilan tiga langkah yang harus Bapak Ibu lengkapi untuk mengunggah karya. Yang pertama, jangan lupa Bapak Ibu lengkapi dulu profilnya. Oh iya. Di sini ada tombol edit profil untuk melengkapi profil. Nah, di sini Bapak Ibu nanti yang penting bagi kami untuk pengecekan karya adalah nama, kemudian email, nomor handphone, KTP, dan semuanya di sini penting nanti karena ada semacam pendataan dari kami untuk berapa pemetaannya yang dari masing-masing provinsi. Juga Bapak Ibu silakan unggah foto di sini untuk kelengkapan profilnya. Kalau sudah diisi semua, nanti bisa langsung klik saja simpan perubahan data. Nah, setelah data tersimpan, nanti Bapak Ibu bisa langsung mengunggah karya di tombol bagian atas di sini. Nah, seperti ini tampilan untuk unggah karya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bardo bahwa ada 4 kategori yang dilombakan tahun ini, yakni game edukasi atau game edukatif, augmented reality, laboratorium maya atau virtual lab, dan motion graphic. Masing-masing di sini nanti ada syarat dan ketentuan yang muncul kalau Bapak Ibu mengklik masing-masing kategorinya. Misalkan di sini saya mengunggah karya yang ingin saya buat adalah game. Nah, Bapak Ibu nanti akan menemukan tampilan untuk pengisian form pengunggahan game. Di sini nanti di bawahnya kami ingatkan kembali untuk syarat dan ketentuannya. Jangan lupa Bapak Ibu juga akan diminta untuk mengunggah surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini nanti membuktikan keoriginalitasan karya yang Bapak Ibu buat. Nanti bisa diunduh di sini, di bagian tombol masing-masing kategorinya ada semua.
Bapak Ibu silakan diunduh. Saya tampilkan sebentar untuk surat pernyataannya. Sudah tampil ya Bapak Ibu, intinya untuk surat pernyataannya. Surat pernyataan ini untuk membuktikan keaslian karya yang Bapak Ibu buat. Nanti bisa diisi sesuai yang diminta di form. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu mengisi dengan penandatanganan di atas materai. Materi yang sekarang beredar adalah 10.000. Kalau misalkan tidak ada 10.000 di tempat Bapak Ibu bisa menggunakan 6.002 materi. 2 materi 6.000-an. Kalau misalkan 10.000 masih belum tersedia, bisa menggunakan materi 6.000-an 2 materi. Jangan lupa ditandatangani di atas kertas, kemudian di-scan dan di-submit di surat pernyataan unggah karya. Kita kembali lagi ke membatiknya. Nah, nanti Bapak Ibu yang perlu diisi di form masing-masing kategori adalah judul. Di sini menyesuaikan dengan judul aplikasi Bapak Ibu sekalian. Misalkan belum keluar share screen-nya. Terlibat aja dia. Nah, ini misalkan saya lanjut Bapak Ibu untuk di membatiknya. Sudah tampil ya Bapak Ibu? Sudah. Baik Pak. Untuk pengisiannya Bapak Ibu nanti silakan bisa mengisi judul karyanya. Ini judul karya Bapak Ibu ya, bukan judul materinya, tapi judul karya. Kemudian indikator. Nah, indikator di sini nanti Bapak Ibu, saya pasti yakin Bapak Ibu lebih paham ketimbang saya untuk indikator dan tujuan pembelajarannya. Bapak Ibu nanti silakan bisa menuliskan indikator dan tujuan pembelajaran. Misalkan di sini silakan saja ini ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu silakan bisa menyesuaikan tujuannya. Nah, jangan lupa Bapak Ibu juga silakan mengisikan jenjangnya. Di sini ada 5 jenjang yang kami sediakan. Sesuai nanti Bapak Ibu membuat aplikasinya untuk jenjang apa. Namun untuk guru kategorinya bebas ya. Jadi ini kategori bisa dipakai untuk semuanya. Semua jenjang kategori. Bapak Ibu juga kedengaran. Mungkin karena gangguan jaringan kali Pak ya. Oh iya. Ini tes suara masuk apa enggak, Pak? Bagus kok, Pak. Kedengaran jelas, Pak. Masuk, Pak. Bagus. Nanti Bapak Ibu silakan bisa memilih kategorinya, kategori jenjang aplikasinya. Misalkan di sini untuk SMA, kelasnya juga jangan lupa, mapelnya berarti ini IPS sejarah. Nah, software yang digunakan, misalkan di sini kalau Bapak Ibu membuat game dengan aplikasi, misalkan saya di sini kebanyakan menggunakan SAC ya, atau Smart Apps Creator. Ibu bisa langsung tuliskan, kalau misalkan buat game dengan aplikasi lain juga bisa langsung dimasukkan untuk softwarenya. Kemudian sinopsis atau deskripsinya bisa sekarang diisi. Misalkan seperti ini, aplikasi game ini berisi mainan unsur tadi kelas 11 SMA. Nah, nanti deskripsinya Bapak Ibu bisa terjemahkan sekalian materi gamenya ada apa aja. Game terdiri atas misalkan drag and drop dan matching game dan sebagainya. Bapak Ibu silakan terjemahkan sendiri, jabarkan sendiri untuk masing-masing aplikasi Bapak Ibu nantinya.
Nah, ini untuk upload karya, Bapak Ibu nanti unggah karya sesuai yang disampaikan Pak Bardo tadi adalah maksimal 300 MB. Jangan lupa di zip terlebih dahulu karyanya. Setelah terzip, nanti Bapak Ibu bisa mengunggah karya langsung. Misalkan di sini saya demokan untuk unggah karya. Nah, ini misalkan di sini. Saya jangan lupa di zip ya Bapak Ibu. Nah, setelah dipilih karyanya, nanti jangan lupa diklik tombol yang ada panah-panah ke atas ini untuk upload. Nah, jadi seperti ini. Kalau ada notif upload sukses, berarti ini karya sudah terunggah. Bapak Ibu sudah memiliki karya yang terunggah di sistem membatik kami. Jangan lupa juga unggah surat pernyataan. Ini formatnya PDF. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ini kan masih Word, nanti setelah ditandatangani surat pernyataannya, jangan lupa di-scan kemudian jadikan PDF. Nah, setelah jadi PDF, nanti Bapak Ibu bisa unggah langsung format surat pernyataan tersebut. Di sini saya sampelkan aja, misalkan di sini. Ini aja sampelnya untuk surat pernyataan. Nah, ini surat pernyataan sudah saya unggah. Jangan lupa Bapak Ibu juga klik tombol panah ke atas untuk upload sampai tanda upload sukses ini muncul. Kalau ini belum muncul berarti karya Bapak Ibu belum masuk ke sistem ya. Pastikan untuk tampilan notif upload sukses ini sudah muncul di tampilan laptop Bapak Ibu untuk unggah karya. Setelah selesai, klik unggah karya. Nah, nanti ada notif unggah karya berhasil. Jika sudah berhasil, Bapak Ibu nanti akan dapat melihat karya yang Bapak Ibu unggah di bagian bawah. Scroll aja nanti setelah beberapa kategori, 4 kategori ini tampil, Bapak Ibu scroll ke bawah. Nanti Bapak Ibu ada tampilan karya yang sudah muncul setelah Bapak Ibu unggah karya. Di sini Bapak Ibu bisa mereview kembali karya Bapak Ibu, download ulang, unduh ulang karya untuk memastikan apakah karya itu benar-benar bisa dibuka. Dan juga ada tombol untuk unduh surat pernyataan. Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada karya yang keliru bisa dihapus. Nanti bisa dihapus seperti ini, nanti langsung klik hapus saja. Kemudian kalau misalkan ada kalimat atau teks yang keliru, Bapak Ibu bisa edit karya kembali. Ini ada tombol edit karya. Nah, misalkan Bapak Ibu, Pak saya ingin mengikuti lebih dari satu kategori, boleh? Boleh. Bapak Ibu bisa upload karya sebanyak mungkin. Tapi nanti untuk penjuriannya, jika misalkan Bapak Ibu unggah kategori yang sama, misalkan game edukasi, Bapak Ibu unggah 5 karya. Nanti otomatis karya Bapak Ibu yang terupload di sistem kami akan Bapak Ibu tanding dengan karya sendiri, karena itu Bapak Ibu mengunggah 5 karya dengan kategori yang sama. Otomatis karya Bapak Ibu akan bertanding dengan karya sendiri ya, karena 5 karya yang sama di kategori yang sama. Yang kami pilih hanya satu untuk masing-masing kategori sesuai masing-masing namanya. Misal Bapak Ibu nanti mengikuti masing-masing satu karya di satu game edukasi, satu augmented reality, satu live maya, dan satu motion graphic. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Bapak Ibu bisa lolos semua kategorinya. Itu nggak masalah lebih dari satu karya, tapi beda-beda. Bapak Ibu bisa lolos di semua kategori juga bisa lebih dari satu karya. Nah, itu untuk unggah karya. Nanti misalkan Bapak Ibu ada kesulitan terkait unggah karya, Bapak Ibu bisa langsung kontak person yang tersedia tadi di Assalamualaikum. Mohon maaf Pak Faizin, mau bertanya. Untuk mengunggah dan cara mendaftarnya linknya di mana ya Pak ya? Mohon maaf, tadi tidak mengikuti awal ini baru masuk lagi. Oh iya, saya tampilkan lagi slide-nya Bapak Ibu. Untuk unggahnya ada di membatik.kemdikbud.go.id Bapak Ibu. Silakan dibuka membatik.kemdikbud.go.id. Sebentar saya tampilkan biar lebih kelihatan jelas alamatnya. Nah, ini laman untuk membatik ya Bapak Ibu yang resmi. Kami ada laman di membatik.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu bisa langsung submit karya di sini dari mulai pendaftaran sampai submit karya. Ngambil lagi. Sementara Kerjakan tugasnya, ambil meja. Sementara untuk pendaftaran masih sampai 21 September, artinya masih ada 1 bulanan kira-kira. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu belum submit karya, silakan pantau terus di pembatik.kemdikbud.go.id untuk melihat apakah dapat panjangan timeline-nya. Ya semoga ada untuk menjaring banyak karya juga. Berapa jumlah pendaftar saat ini itu
masih ada di sistem ya, nanti Bapak Ibu jangan memperhatikan itu dulu berapa jumlah pendaftarnya, yang penting Bapak Ibu buat aja dulu karyanya. Oke Pak, siap. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Bardo terkait jumlah pendaftar yang tahun-tahun sebelumnya. Pak Ibu bisa menjadi acuan di situ. Kira-kira saya pengen menang yang kategori mana, yang sedikit pesertanya mungkin ya kan. Itu Bapak Ibu bisa menjadi acuan di presentasi tadi yang ditampilkan oleh Pak Bardo. Mungkin yang mencari sedikit yang submit karya. Nah, untuk pendaftaran seperti itu Bapak Ibu. Nanti bisa diakses langsung di membatik.kemdikbud.go.id. Jika ada kesulitan, bisa langsung kontak personnya di laman membatik.go.id yang ada di bawah. Nanti Bapak Ibu silakan scroll langsung. Nah, nanti untuk penjuriannya, Bapak Ibu silakan menunggu info lebih lanjut terkait penjurian jika timeline lomba sudah selesai. Timeline kegiatan membatik ini sudah selesai, nanti akan otomatis sudah penjurian dan akan diumumkan di laman ini. Begitu juga nanti yang disampaikan Pak Bardo tadi terkait orkes atau obrolan sukses. Bapak Ibu nanti bisa melihat jadwal-jadwalnya setelah saya tampilkan nanti di web Membatik, nanti kami tampilkan di Membatik. Nanti ada jadwal-jadwal obrolan sukses yang bisa Bapak Ibu ikuti. Dan itu materinya teknis sekali, teknis untuk membuat aplikasi ini sesuai di kategori Membatik. Bapak Ibu nanti bisa ikuti semua kategorinya. Kategori obrolan sukses atau orkes tadi, untuk membuat game caranya gimana, augmented reality caranya gimana. Nanti langsung praktik Bapak Ibu dengan pemateri yang luar biasa yang sudah kami sediakan nantinya. Silakan pantau terus di web Membatik. Nanti ada linknya, sebentar saya tampilkan untuk. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa langsung melihat orkes di sini karena ini jadwalnya masih kami rancang. Ini Bapak Ibu silakan nanti pantau terus di web Membatik untuk melihat jadwal-jadwal orkes yang nanti muncul sesuai masing-masing kategori yang ingin Bapak Ibu ikuti. Boleh ikut semua, boleh. Nah, untuk melihat sebagai review hasil karya yang sudah menang tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu bisa langsung mengklik tombol menu hasil karya. Di sini Bapak Ibu nanti akan dapat menyaksikan beberapa kategori yang sudah menjadi pemenang sebagai acuan untuk pembuatan karya di tahun ini. Ini semua ada dari juara 1 sampai 3 per masing-masing kategorinya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa dilihat sendiri, dipantau, kira-kira nanti materi saya seperti apa agar bisa jadi juara di tahun ini, bisa melihat semua kategori di sini yang sudah menjadi juara. Nah, Bapak Ibu nanti bisa, tadi sudah disampaikan Mas Bardo terkait persyaratan, di sini ada, ini sama sesuai dengan yang dipresentasikan oleh Pak Bardo tadi, sesuai masing-masing kategorinya. Mana ya? Nah, ini nanti Bapak Ibu juga bisa menyaksikan tadi untuk unduh surat pernyataan dan unduh kategorinya sesuai dengan masing-masing persyaratan. Ini ada, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bardo juga. Terkait prosedur ini masih sama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Bardo, ada pendaftaran, ada karya, kemudian nanti kalau misalkan lolos 40 besar, akan kami seleksi lagi untuk masuk ke grand final. Jadi nanti yang diambil grand final biasanya 10 ya. Tapi nanti yang karya yang terpilih akan ada 40 karya dari berapa ratus karya yang masuk di sistem kami. Kemudian nanti dari 40 karya masing-masing kategori berarti 10 untuk presentasinya. Karena yang akan ada 4 kategori ini Pak Ibu ya. Untuk 10 di game edukasi, 10 di augmented reality, 10 di lab maya, dan 10 di motion graphic. Jadi ada 40 karya yang menjadi grand finalnya nanti. Pengumuman nanti bisa langsung diakses di laman Membatik. Dan nanti akan, semoga aja bisa offline untuk grand finalnya ya. Mengingat ini masih pandemi, nanti menunggu info lebih lanjut. Nah, sekalian demikian Pak Ibu untuk yang bisa saya sampaikan terkait pendaftaran dan unggah karya di membatik.kemdikbud.go.id.